Tidak hanya di Aceh seperti tadi, saudara, gangguan layanan BSI ini terjadi di seluruh layanan BSI di seluruh Indonesia. Dan pada pekan lalu sempat membuat nasabah BSI kebingungan karena gangguan terjadi selama beberapa hari. Kami gambarkan kepada Anda kronologi yang terjadi ketika pekan lalu gangguan layanan BSI terjadi. Jadi ini pada tanggal 8 Mei, tepatnya hari Senin, layanan perbankan BSI terganggu. Ini mulai dari jaringan ATM, lalu juga kantor cabang hingga mobile banking yang biasa digunakan oleh para nasabah. Semua tidak bisa diakses sejak Senin 8 Mei 2023 dan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. BSI bilang gangguan layanan perbankan ini terjadi karena sedang ada pemeliharaan sistem. Oke, lalu lanjut ke hari kedua di hari Selasa. Gangguannya masih berlangsung, saudara. Nah, BSI ini menyebut sudah melakukan normalisasi di hari Selasa untuk layanan kantor cabang dan juga ATM. Sehingga nasabah pada hari Selasa mulai bisa melakukan transaksi di ATM dan juga di kantor-kantor cabang. Lalu pada Selasa malam secara bertahap mobile banking juga sudah bisa diakses, tapi belum semua. Hanya beberapa nasabah atau hanya sebagian nasabah yang sudah pulih mobile bankingnya dan itu pun hanya bisa diakses untuk fitur-fitur dasar saja. Kita geser ke hari Rabu. Di hari ketiga ini BSI melakukan monitoring dan harus melakukan normalisasi transaksi. Dampaknya dari normalisasi transaksi ini, layanan BSI kembali tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Ini berlaku untuk layanan di kantor cabang, lalu juga di BSI Mobile Banking, dan juga di ATM seluruh Indonesia. Jadi pada dasarnya semua layanan akhirnya tidak bisa dipakai karena BSI mengklaim harus melakukan normalisasi terlebih dulu setelah terjadi gangguan sejak hari Senin. Baru pada hari keempat, di hari Kamis pada tanggal 11 Mei 2023, layanan BSI baru pulih 100%, saudara, setelah gangguan terjadi sejak tanggal 8 Mei 2023. Nah, di saat yang sama BSI juga menemukan indikasi adanya serangan siber pada gangguan yang terjadi sejak 8 Mei 2023. Lalu pekan kemarin, geng peretas yang disebut ransomware Lockbit 3.0 ini mengklaim jadi pihak yang menyerang BSI. Kami akan tampilkan kepada Anda, saudara, tangkapan layar dari website yang diunggah oleh ransomware Lockbit 3.0 yang akhirnya memasukkan BSI sebagai daftar korban. Ini diambil dari situs web mereka di dark web. Jadi mereka menyebut sudah melakukan serangan peretasan ini kepada BSI sebenarnya sejak 8 Mei 2023. Peretas juga menyebut sudah mencuri data sekitar 1,5 terabyte data. Ini adalah ukuran memori yang dicuri oleh ransomware Lockbit 3.0 dan ini berisi 15 juta data pelanggan, tidak hanya nasabah tapi juga karyawan BSI yang diklaim telah mereka curi. Informasi ini yaitu 15 juta data berupa nama, alamat, nomor telepon, lalu juga KTP dan beberapa dokumentasi yang biasanya berkaitan dengan perbankan. Mereka dalam situsnya juga mengancam akan menyebarkan data yang mereka sudah ambil dan mereka curi ini pada tanggal 15 Mei 2023. Berarti hari ini, saudara. Nah, sebagai gambaran apa sih sebenarnya ransomware? Jadi ransomware adalah serangan yang biasanya bermotif finansial. Biasanya ada ancaman minta tebusan uang senilai sekian miliar begitu. Lalu ini biasanya mereka akan mengancam mempublikasi data pribadi yang sudah dicuri. Ini adalah serangan yang disebut ransomware. Nah, kalau ransomware Lockbit 3.0 ini mengklaim data nasabah yang dicuri adalah 15 juta. Nah, ini sebenarnya berapa persen sih dari total nasabah BSI? Oke, kita lihat datanya, saudara. Jadi data terakhir yang kami dapatkan per November 2021 pasca merger yang dilakukan antara BRI Syariah, lalu BNI Syariah dan Mandiri Syariah, 3 bank BUMN Syariah yang bergabung pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, jumlah nasabahnya adalah 15,5 juta. Artinya kalau
Lockbit 3.0 tadi mengklaim sudah mencuri 15 juta nasabah, berarti kita bisa bilang hampir 100% data nasabah BSI ini sudah ada di tangan ransomware Lockbit 3.0 itu. Kalau memang benar ancaman yang mereka sebutkan tadi adalah fakta sebenarnya. Lalu gimana nih BSI bersikap? Jadi mereka sudah buka suara. Saudara, soal ini kami tampilkan juga pernyataan dari Direktur Utama BSI Heri Gunardi yang menyebutkan dan mengatakan kalau gangguan di IT BSI sebenarnya sudah dapat dipulihkan atau istilahnya recover operation dan segera. Dan ini merupakan respon recovery yang baik. Prioritas utamanya, kita garis bawahi ya, prioritas utama adalah menjaga data dan dana nasabah. Jadi nggak hanya data, tapi juga dana nasabah karena perbankan tentu erat kaitannya dengan kepercayaan. Dan kalau dana nasabah ada yang terganggu atau bahkan hilang, ini tentu akan mencederai kepercayaan nasabah pada bank yang baru lahir di beberapa tahun lalu. Nah, BSI ini juga terus memperkuat keamanan teknologi perseroan dalam divisi khusus yang disebut CISO. Jadi CISO ini saudara singkatan dari Chief Information and Security Officer. Istilahnya ini kalau kita gambarkan kerjanya seperti satpam gitu kalau ada di gedung-gedung. Tapi yang ini CISO ini tugasnya ronda untuk hal-hal teknologi. Mereka akan melihat titik-titik lemah mana yang harus ditutupi supaya melindungi data-data nasabah. BSI juga bilang akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.